itu presiden ya. Saya pikir ada satu sebenarnya yang sampai hari ini nggak pernah diapa-apain tentang ibu ya. Jadi saya pikir kalau mau diberesin benar, kita mau betul-betul tahu siapa presiden kita, ya dibuktikan aja kan soal DNA-nya, soal ibunya itu siapa sebenarnya. Itu aja kan gampang banget sebenarnya. Jadi nggak usah dibikin rame terus saja itu tampang itu ibu sampai kita kasihan bolak-balik masuk medsos. Kemudian saya marah, Ratna Sarumpait itu ibu berhati biadab oleh Morasi Fudan. Di ILC, Ratna Sarumpait mengeluarkan pernyataan penutup yang membuat emosi saya memuncak. Tentang Ibu Jokowi katanya, kenapa tidak dites DNA saja agar tidak selalu ribut-ribut, kan bres. Gampang betul ngomongnya. Padahal itu forum umum tentang hoaks, masih saja mau menyebar hoaks. Anda pasti tahu hoaks tentang Ibu Jokowi ini yang selalu dinarasikan sejak 4 tahun lalu. Sudah berkali-kali Jokowi menjelaskan. Sudah berapa kali dikonfirmasi bahwa itu hoaks, tetapi tetap saja diungkit. Dan malam ini Sarumpait menyelipkan hoaks itu lagi. Apa tidak biadab itu namanya? Sebagai seorang anak, saya tahu dan saya yakin siapa ibuku tanpa harus tes DNA. Sebagai seorang anak, saya punya rasa yang begitu kuat untuk tahu tanpa ragu bahwa ibu yang membesarkan saya adalah ibuku sebenarnya. Saya tidak butuh konfirmasi dari orang lain, karena ibuku juga mengakui saya anaknya. Bagaimana perasaan seorang anak yang diragukan statusnya sebagai anak yang sebenar-benarnya anak ibunya? Apalagi itu kamu dengarkan dari orang lain yang tidak pernah tahu tentang kamu. Saya kira Sarumpait juga seorang ibu yang punya anak. Saya kira Ratna juga yakin anaknya itu adalah anaknya tanpa perlu tes DNA. Saya kira dia masih punya hati seorang ibu yang akan merasakan sakit jika anaknya dihina bukan anak kandungnya. Saya tidak tahu, mungkin karena keluargamu tidak harmonis. Jangan melihat keluarga orang lain seperti kamu melihat keluargamu sendiri. Lihatlah keluarga orang lain sebagaimana adanya keluarga mereka. Kalau katanya tidak ada masalah dengan status anak ibu, ya sudah. Jangan kamu memaksa orang lain menjadi seperti yang kamu inginkan. Bagaimana rasanya seorang ibu kalau anaknya menuduh bahwa ibunya adalah palsu, dan untuk itu si anak diminta membuktikannya dengan tes DNA. Saya tidak tahu bagaimana perasaan ibu itu. Mungkin kalau dia bukan ibu yang tangguh dan tabah, dia akan menangis. Apalagi hal itu dituduhkan ketika anaknya mau menjadi seorang abdi negara, itu akan sangat menyakitkan. Andaikan saya bilang anak Sarumpait itu anak pungut, lalu saya suruh Sarumpait membuktikan dengan tes DNA, apakah saya tidak mencemarkan nama baik Sarumpait dan menghina anaknya? Atau mungkin Sarumpait akan tertawa senang-senang saja? Tidak ada kewajiban siapapun membuktikan dirinya benar anak ibunya hanya karena fitnah orang lain. Kalau kamu curiga, maka kamulah yang harus menginvestigasinya. Kalau kamu masih ragu juga, silakan periksa data-data yang ada. Kalau kamu perlu konfirmasi, Jokowi sudah mengonfirmasi. Kalau kamu masih ragu, maka kamulah setan yang sebenar-benarnya setan. Jadi tidak perlu sok merasa benar, merasa mencintai Indonesia, merasa paling membela keadilan, merasa paling prihatin terhadap keadaan bangsa, dan merasa paling suci di Indonesia ini. Persetan dengan itu. Dari rekam jejakmu kelihatan siapa dirimu. Jokowi adalah presidenku, lambang negaraku, kebanggaanku. Aku tidak akan tinggal diam ketika presidenku difitnah tanpa dasar yang jelas. Apalagi pemfitnah itu selalu melihat segala sesuatu yang dilakukan presiden adalah salah. Persetan dengan tugas oposisi sebagai tukang kritik dan pemerintah cari solusinya. Kalau kamu bilang mempertanyakan Ibu Jokowi itu adalah bagian dari kritikan, maka kamulah ibu paling jahanam di dunia ini.
Kamulah sebenarnya musuh bangsa ini. Hanya musuh negara saja yang memfitnah presiden agar rakyatnya tidak percaya kepadanya. Hanya musuh negara saja yang menilai pemerintah selalu berbuat salah tentang apapun kebijakannya. Seorang pengkhianat sajalah yang menghasut orang lain untuk membenci pemerintahnya sendiri dengan fitnah kacangan. Jokowi itu sudah punya cucu. Keluarganya harmonis. 2 anaknya sudah menikah secara sah. Jokowi itu seorang kakek bahagia. Dia itu seorang mantan wali kota 2 kali. 2 kali loh ya. Dia pernah jadi gubernur dan sekarang jadi presiden. Apa kamu pikir semua orang Solo itu goblok, sehingga memilih pemimpin yang mereka tidak kenal? Apa kamu pikir orang-orang DKI itu gila, sampai memilih pemimpin tidak jelas asal-usulnya? Apakah hanya oposisi saja yang meragukan keaslian data pribadi Jokowi, yang benar sampai kamu merasa paling tahu? Ini otakmu kamu letakkan di mana? Jadi kalau memang benar Ratna seorang ibu yang punya hati seorang ibu, maka hargailah ibu lain yang punya hati seorang ibu. Kalau kamu ingin anakmu dihargai orang lain, maka hargailah juga anak orang lain. Saya tidak pernah mengkritik status pernikahan Ratna yang hancur di tengah jalan, karena katanya tidak mau dipoligami. Tidak pernah. Baru kali ini, ketika kamu mencabik hati seorang anak ibunya, anak bapaknya, anak yang dicintai orang tuanya. Saya ini putra Indonesia, yang tahu sopan santun. Saya ini orang Batak, yang sangat menghargai orang tua. Mohon maaf, kalau tulisan ini menghujatmu, mencercamu, menghinamu. Saya lakukan ini demi kehormatan presidenku, demi harga diri negaraku. Mohon maaf kepada pembaca kalau ada kata yang sekiranya, pasti ada, tidak berkenan. Salam dari rakyat jelata. Kita mau betul-betul tahu siapa presiden kita, ya dibuktikan aja kan soal DNA-nya, soal ibunya itu siapa sebenarnya. Itu aja kan gampang banget sebenarnya. Bocor, ya bocor. Lebih baik kalau nggak tahu persoalan, jangan berkomentar gitu.